Ia menghancurkan karir bawahannya karena 3 menit keterlambatan. Tanpa tahu, setiap detiknya ia gunakan untuk menyelamatkan 6 nyawa rentan yang bergantung padanya. 2 dunia. 1 kebenaran yang terlambat mereka sadari. Pukul 4.30, dunia masih diselimuti selimut kelam yang pekat ketika alarm di ponsel murah meriah Raka berbunyi nyaring. Ia membukakan matanya lebih cepat daripada tubuhnya yang pegal. Hanya jeda 2 detik, ia sudah mengusap wajah, berbisik syukur, dan melangkah ke lantai dingin kamarnya yang sempit. Langkah pertamanya bukan ke kamar mandi, melainkan menyusuri lorong kecil menuju kamar di ujung. Di balik tirai kain bermotif bunga yang sudah pudar, terdengar napas berat dan sesekali batuk kecil. Neneknya, Suminah, terbangun oleh langkah itu. "Raka, nak, sudah subuh?" Suaranya parau. "Belum, Nek." "Tidur lagi," bisik Raka lembut, menata ulang selimut yang telah mengerut. Ia mengecup kening keriput itu sebelum melanjutkan ritual paginya. Dunia Raka di sebuah rumah petakan di pinggiran kota itu adalah sebuah simfoni halus yang dimainkan dalam gelap. Ia menyalakan kompor gas kecil, merebus air untuk teh dan menyiapkan panci untuk bubur. Sementara bubur mendidih perlahan, ia membuka lemari es yang sudah tua dan mengeluarkan telur, tempe, dan sisa sayuran dari kemarin. Sarapan untuk 7 orang harus bergizi, mengenyangkan, dan terjangkau. Tangannya bekerja dengan cepat dan terampil, memotong, mengaduk, menggoreng, semuanya dalam ritme yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Aroma bawang putih dan kecap mulai memenuhi ruangan kecil yang berfungsi sebagai dapur sekaligus ruang tamu. Pukul 5.15, satu persatu penghuni rumah lainnya mulai terbangun. Ada Bu Ani yang renta dan pikun, Pak Yusuf yang kakinya encok, Mbah Siti yang hampir buta, serta Pak Broto dan Bu Tini, pasangan lansia yang anaknya merantau jauh. Rumah itu adalah dunianya yang sesungguhnya. Sebuah panti kecil penuh cinta yang ia kelola dengan segenap jiwa. Pukul 5.30, semburat jingga mulai mengusir bintang-bintang. Di sebuah apartemen di lantai 20 pusat kota, Fitria terbangun oleh bunyi alarm yang lembut dan berirama dari smartwatch-nya. Matanya terbuka, langsung terjaga. Tidak ada tarikan napas dalam atau momen mengumpulkan semangat. Ia langsung bangkit, meraih handuk sutra yang tergantung rapi di balik pintu, dan berjalan menuju kamar mandinya yang berwarna putih bersih dengan penerangan sempurna. Air hangat dari shower menyiram tubuhnya yang ramping, membasuh sisa-sisa tidur. Setelahnya, ia berdiri di depan cermin kabut, merawat kulitnya dengan serum dan pelembab dengan gerakan tepat dan ekonomis. Wajahnya di cermin adalah sebuah kanvas yang sempurna, alis tertata rapi, mata tajam berwarna coklat gelap, dan garis rahang yang tegas. Tidak ada celah untuk ketidakrapian. Sementara di dapur kecilnya, Raka dengan sabar menyuapi Bu Ani yang tangannya gemetar. "Ini, Bu," bukanya pelan-pelan. "Ada tempe goreng kesukaan Bu," rayunya lembut sementara tangan lainnya memegang mangkuk bubur untuk Mbah Siti yang sudah menunggu. Suara radio transistor tua memutar lagu keroncong lama, menemani riuh rendah keluhan Pak Yusuf tentang cuaca dan obrolan tanpa arah Bu Tini. Raka adalah konduktor bagi orkestra pagi yang kacau namun penuh harmoni ini. Ia harus memastikan semua sudah makan, minum obat pagi, dan bersiap untuk hari mereka yang sebagian besar akan dihabiskan di teras atau di depan TV. Pukul 6, ia berlari ke kamar mandi untuk mandi kilat. Air dingin menyengat, tapi ia sudah terbiasa. Seragam kantornya, kemeja lengan panjang putih polos dan celana hitam sederhana, telah disetrika rapi olehnya semalam. Ia memakainya, merasa sebentar seperti pegawai kantoran pada umumnya, sebelum kembali ke dunia tanggung jawabnya yang sesungguhnya. Pukul 6.15, Fitria sudah berada di dapur modernnya yang minimalis. Mesin kopi espresso berdesis halus, mengeluarkan aroma biji kopi pilihan yang ia impor sendiri. Di piring keramik putih, tersusun 2 potong roti panggang dengan alpukat dan telur rebus sempurna. Sambil menunggu kopi, matanya menelusuri notifikasi di tabletnya, email, jadwal meeting, laporan penjualan semalam. Ia memutar playlist instrumental yang bertempo cepat, dirancang untuk meningkatkan fokus. Setiap gerakannya efisien, tidak ada yang terbuang. Setelah sarapan, ia berdiri di depan walk-in closetnya. Di sana, deretan kemeja warna netral, blazer, dan celana serta rok potongan sempurna menggantung rapi. Hari ini ia memilih kemeja sutra warna ivory dan blazer serta celana wide leg warna navy. Setiap potongan pakaian adalah baju zirahnya, membentuk siluet yang berwibawa dan tak tersentuh. Pukul 6.45, Raka menenteng 3 tas kain berisi bekal makan siang sederhana, untuknya dan untuk 2 rekan yang sering membelikannya kopi, dan bergegas keluar rumah. Ia memastikan semua pintu terkunci,
berterima kasih kepada tetangga yang sudah bersedia menjaga para lansia, dan melesat menuju halte angkot. Perjalanan ke kantor adalah sebuah pertaruhan. Angkot yang ia tumpangi sudah penuh sesak, tubuhnya terhimpit di antara keringat dan harapan agar tidak macet. Napasnya tertahan setiap kali kendaraan melambat. Matanya tak lepas dari jam tangan plastiknya. Pukul 7.10, ia turun untuk transit, harus mengejar angkot kedua. Pukul 7 tepat, Fitria mengunci pintu apartemennya. Heelsnya yang berhak rendah berbunyi tegas di lantai koridor yang mengilap. Ia turun ke basement, memasuki mobil hatchback premiumnya yang bersih tak bernoda. Udara di dalamnya sejuk dan wangi. Ia menyetel navigasi, rute yang sudah ia hafal namun tetap ia pantau untuk mengantisipasi kemacetan. Mobil meluncur mulus meninggalkan kompleks elitnya, menyusuri jalanan yang mulai ramai namun masih lancar. Tangannya dengan santai memegang setir, pikirannya sudah ada di kantor, di angka-angka yang harus dicapai, di tim yang harus ia pacu. Pukul 7.25, dalam perjalanan di angkot kedua yang juga nyaris penuh, ponsel Raka berdering. Suara tetangga di sebelah rumahnya, Ibu Dewi, terdengar panik. Raka, Pak Yusuf jatuh di kamar mandi. Enggak apa-apa sih kayaknya, cuma terpeleset, tapi dia nggak bisa bangun sendiri. Jantung Raka berdebar kencang. Ia melihat jam. Aduh, Bu, saya di tengah jalan. Gimana nih, Nah? Saya cuma bisa bantu angkat, tapi takut. Raka menelan ludah. Saya putus balik, Bu. Tolong jaga dulu. Tanpa pikir panjang, ia minta turun di halte berikutnya. Ia berlari kecil menyeberang, memanggil angkot ke arah sebaliknya. Pikiran kalut, bagaimana dengan nenek? Apakah Pak Yusuf cedera? Bagaimana dengan kerja? Tapi semua tenggelam oleh rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia tak bisa membiarkan mereka terluka. Pukul 7.40, Fitria sudah memarkir mobilnya di tempat khusus manajer di basement kantor. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju lift. Gedung perkantoran megah itu masih sepi, hanya diisi oleh para office boy dan security shift pagi. Pagi, Bu Fitria, sapa seorang OB dengan sikap hormat. Fitria membalas dengan anggukan singkat dan senyum tipis yang formal. Lift membawanya ke lantai 8, ruang operasional. Bunyi, pling, saat pintu terbuka adalah sinyal baginya untuk memasuki zona kekuasaannya. Ruang kerjanya luas, dengan meja besar yang bersih dari barang-barang personal kecuali sebuah komputer all-in-one, seperangkat alat tulis premium, dan sebuah potted plant kecil. Ia langsung menyalakan komputer, membuka dashboard kinerja real-time. Matanya yang tajam menyapu deretan angka dan grafik, mencari anomali, ketidaksesuaian. Semua harus hijau. Semua harus sesuai proyeksi. Ia adalah nahkoda yang memastikan kapal besar ini berlayar tepat pada rutenya yang ketat. Pukul 7.55, Raka akhirnya sampai kembali di rumah. Ia menemukan Pak Yusuf sudah duduk di kursi rodanya. Terlihat kesakitan namun bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Dengan bantuan Ibu Dewi, Raka memeriksa kakinya, mengoleskan balsem, dan memastikan tidak ada tanda patah. Maaf ya, Nak, ganggu kerjamu, kata Pak Yusuf. Suaranya penuh penyesalan. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat, Raka menenangkan, padahal dadanya sesak oleh waktu yang terus merambat. Ia pamit, kembali berlari ke halte. Angkot yang ia tunggu lama tak datang. Ia memutuskan untuk naik ojek online, sebuah kemewahan yang akan menggerus uang lauknya nanti malam. Pukul 8 tepat, ketika seharusnya ia sudah duduk di mejanya, motor baru melesat membawanya. Pukul 8, Fitria mengadakan brief pagi singkat di ruang meeting kecil. Timnya yang terdiri dari 5 supervisor sudah duduk rapi. Laporan kemarin, dari sektor timur, angka keterlambatan pengiriman masih di 5%. Itu tidak bisa diterima. Saya mau maksimal 2% hari ini, ujarnya dengan suara datar, jernih, dan memotong. Tidak ada nada tinggi, namun setiap kata punya bobot timah. Project Avalon sudah di fase critical path. Saya perlu update setiap 3 jam, bukan nanti sore. Ia menatap satu persatu anggota timnya, memastikan kontak mata itu tersampaikan sebagai perintah yang tak terbantahkan. Mereka semua mengangguk, mencatat dengan serius. Tidak ada senyum, tidak ada canda. Ini adalah ruang kerja, bukan ruang bersosialisasi. Dalam 15 menit, meeting usai. Ia kembali ke mejanya, puas bahwa segala sesuatu telah diatur untuk bergerak sesuai kehendaknya. Pukul 8.03, Raka tiba di gerbang kantor megah itu. Napasnya tersengal, keringat membasahi kemeja putih di ketiak dan punggung.
Ia melirik jam tangannya lagi, berharap tadi salah lihat. Tapi angka digital itu menunjukkan dengan tegas, pukul 8.03. Jantungnya seperti dihantam palu godam. 3 menit. Hanya 3 menit. Tapi di dunia ini, 3 menit adalah jurang antara disiplin dan kelalaian, antara penghargaan dan hukuman. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, merapikan kemejanya yang sudah kusut. Wajahnya memerah karena berlari dan malu yang mulai menggerayangi. Ia menatap lobi yang megah dan dingin di seberang jalan, seperti menatap sebuah arena pertarungan. Di lantai 8, dari balik kaca jendela di ruangannya yang menghadap ke bawah, Fitria sedang berdiri dengan secangkir kopi di tangan. Matanya, yang biasanya hanya menyapu deretan mobil di parkiran atau langit kota, secara kebetulan tertuju pada sebuah figur kecil yang terburu-buru di gerbang bawah. Sebuah kemeja putih yang terlihat lusuh bahkan dari ketinggian ini. Sebuah postur tubuh yang lelah dan terdesak. Tanpa perlu melihat jam, instingnya yang terasa selama bertahun-tahun memberitahunya, itu adalah seorang karyawan yang terlambat. Sebuah noda pertama yang mengotori kanvas disiplin sempurna yang telah ia siapkan pagi ini. Alisnya yang tertata rapi berkerut sedikit. Siapa itu? Siapa yang berani mengacaukan ritme paginya dengan keteledoran seperti itu? Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi kekakuan di pundak dan kepanikan dalam langkah orang itu sudah cukup untuk menyalakan lampu peringatan di kepalanya. Ia meneguk kopinya yang sudah mulai hangat, tatapannya tetap tertancap pada figur itu yang kini berhenti sejenak, mengambil napas, sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam gedung, menghilang dari pandangannya. Sebuah kedatangan yang sudah pasti terlambat. Sebuah pelanggaran terhadap aturan dasar. Dan bagi Fitria, sebuah pelanggaran, sekecil apapun, tidak pernah bisa dibiarkan. Ruangan operasional lantai 8 bergetar dalam kesunyian yang produktif. Hanya suara ketikan keyboard, dering telepon yang segera diangkat, dan gesekan lembut mousepad yang memenuhi udara ber-AC. Cahaya neon putih menyinari setiap sudut ruang terbuka yang diatur dengan grid sempurna. Meja-meja berjejer rapi seperti barisan prajurit. Di tengah barisan itu, meja Raka terletak di pojok paling dekat dengan pantry, sebuah posisi yang mencerminkan hierarkinya. Kosong. Detik-detik setelah pukul 8.03 terasa seperti adegan slow motion bagi Raka. Lift yang ia tumpangi terasa lambat, napasnya masih tersengal meski ia berusaha menahannya. Saat pintu lift terbuka di lantai 8, segumpal udara dingin menyambutnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah keluar, berusaha menapak sepelan dan senormal mungkin, berharap bisa menyelinap ke mejanya tanpa menarik perhatian. Kepalanya menunduk, mata tertuju pada pola karpet abu-abu yang ia ikuti menuju sudut ruangan. Namun, di dunia yang diatur oleh presisi seperti ini, kehadiran yang terlambat adalah sebuah anomali yang nyaring. Beberapa kepala mulai mengangkat, mata melirik sekilas ke arahnya. Andi, rekan satu timnya yang mejanya bersebelahan, mengerutkan kening lalu cepat-cepat kembali fokus ke layar komputernya. Sari, di seberang, menghela napas kecil, kasihan. Sebuah bisikan mulai menyebar, tidak melalui suara, tetapi melalui bahasa tubuh. Anggukan halus, alis yang diangkat, senyum kecut yang ditukar di antara beberapa orang. Raka merasakan panas di pipi dan telinganya. Ia hampir mencapai meja keselamatannya ketika suara itu mengiris kesunyian. Raka! Suara itu datang dari arah koridor menuju ruang meeting. Jernih, datar, dan memotong seperti pisau bedah. Tidak perlu berteriak. Itu adalah suara yang dirancang untuk didengar. Raka membeku. Seluruh darah seakan mengalir deras ke kakinya, membuatnya limbung. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Fitria berdiri di ujung koridor, tepat di bawah lampu panel yang membuat siluetnya tampak lebih tinggi dan tajam. Blazer navinya sempurna tanpa setitik debu, kemeja ivorinya terlihat halus dan mahal. Di tangannya, ia memegang tablet dan secangkir kopi yang sudah kosong. Wajahnya adalah topeng profesionalisme yang dingin, tetapi di balik mata tajamnya, ada percikan api kemarahan yang dingin. Ia telah menunggu. Kesini, ucap Fitria, dengan nada yang sama datarnya. Ia tidak menunggu, langsung berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya yang berpintu kaca tembus pandang, mengasumsikan Raka akan mengikuti. Asumsi itu adalah perintah. Raka merasa seluruh mata di lantai 8 itu menancap di punggungnya. Ia berjalan mengikuti, kakinya terasa seperti terbuat dari beton. Suara sepatu kantornya yang murah terdengar berdecit di atas karpet, kontras dengan bunyi heels Fitria yang tegas dan berirama. Jarak 10 meter terasa seperti 10 kilometer. Ia memasuki ruang kaca itu, dan Fitria, tanpa duduk, berdiri di belakang mejanya, menatapnya. Pintu.
kata Fitria singkat. Raka menutup pintu ruangan dengan lembut. Bunyi, klik, tanda pintu terkunci rapat terasa seperti bunyi penjara yang mengunci. Ia berdiri di tengah ruangan, tangannya tergenggam kaku di samping tubuh. Fitria membiarkan kesunyian menggantung beberapa saat, sebuah taktik untuk memperbesar ketegangan. Matanya mengamati Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemeja yang kusut dan agak basah, celana yang sudah pudar, sepatu yang meski disemir, terlihat lelah. Penampilan yang, dalam kacamata Fitria, mencerminkan ketidakpedulian. Jam berapa masuk kerja? Tanya Fitria, suaranya rendah. Jam 8, Bu, jawab Raka, suaranya serak. Ia berusaha menatap lurus ke depan, ke dinding di belakang Fitria, di mana terdapat sertifikat-sertifikat prestasinya yang terbingkai rapi. Dan sekarang jam berapa? Raka menelan ludah. Jam, kurang lebih pukul 8.05, Bu. Kurang lebih. Fitria menyeringai, sebuah ekspresi langka yang membuat wajahnya terlihat lebih keras. Kita tidak bekerja dengan kurang lebih, Raka. Kita bekerja dengan presisi. Presisi adalah fondasi operasional kita. Tanpa presisi, seluruh sistem runtuh. Ia meletakkan tabletnya di meja, lalu melipat tangannya di depan dada. Apa alasan keterlambatanmu hari ini? Macet? Angkot penuh? Alarm tidak bunyi. Setiap pertanyaan itu dilontarkan dengan sarkasme halus yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Raka menarik napas. Saya, ada urusan keluarga mendadak, Bu. Harus mampir ke rumah dulu. Urusan keluarga, Fitria mengulangi. Seolah-olah kata-kata itu adalah istilah asing yang tidak relevan. Raka, kamu sudah bekerja di sini 9 bulan. Dalam 9 bulan itu, catatan keterlambatan dan ketidakhadiranmu sudah mencolok. Setiap kali selalu ada urusan keluarga. Apakah kamu pikir ini panti sosial atau tempat kerja? Tusukan itu langsung mengenai sasaran. Raka berkedip cepat, berusaha menahan sesuatu yang panas membakar di balik kelopak matanya. Tidak, Bu. Saya cuma. Kamu cuma tidak menganggap serius pekerjaanmu di sini. Fitria menyelesaikan kalimatnya. Nadanya mulai meninggi, merangkak naik dari datar menjadi tajam. Kamu pikir posisimu sebagai staf admin junior adalah posisi yang bisa dianggap remeh? Setiap data yang kamu input, setiap dokumen yang kamu proses, itu adalah darah bagi perusahaan ini. Darah. Ketika kamu terlambat, ketika kamu asal-asalan, kamu menghambat peredaran darah itu. Ia mulai berjalan perlahan di belakang mejanya, seperti predator yang mengitari mangsanya. Suaranya, meski masih di dalam ruangan tertutup, mulai terdengar oleh telinga-telinga yang penasaran di luar. Beberapa orang di ruang terbuka berpura-pura sibuk, tetapi telinga mereka menyipit, mencoba menangkap setiap kata. Saya lihat hasil kerjamu juga, Raka. Mediocre. Tidak pernah ada inisiatif. Tidak pernah ada improvement. Kamu datang, duduk, melakukan minimum requirement, lalu pulang. Dan sekarang ditambah dengan disiplin waktu yang nol besar. Fitria berhenti, menatap Raka dengan pandangan yang menembus. Apa kamu pikir perusahaan membayarmu untuk belas kasihan? Apa kamu pikir kami di sini tidak punya urusan keluarga? Raka tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa kaku. Penghinaan yang dilontarkan dengan logika yang dingin dan tak terbantahkan itu melumpuhkannya. Ia ingin membela diri, ingin bercerita tentang Suminah, tentang Pak Yusuf, tentang tanggung jawabnya yang lebih besar. Tapi kata-kata itu terperangkap di kerongkongannya, tercekik oleh martabat yang sedang diinjak-injak dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan ini, sumber nafkah satu-satunya bagi 7 nyawa yang bergantung padanya. Lihat saya, hardik Fitria tiba-tiba, suaranya memecah kesunyian ruangan seperti gelas pecah. Raka terkejut, matanya akhirnya bertemu dengan mata Fitria. Di sana ia melihat amarah, kekecewaan, dan yang paling menyakitkan, sebuah penghinaan mendalam terhadap dirinya sebagai manusia. Saya tidak mau alasan lagi. Saya tidak mau janji kosong. Yang saya mau adalah kamu berubah. Datang tepat waktu. Kerjakan tugasmu dengan akurasi 100%. Integritas dimulai dari hal kecil, Raka. Dari hal yang paling dasar, disiplin waktu. Jika kamu tidak bisa menghargai waktu perusahaan, bagaimana perusahaan bisa menghargai kamu? Ia mengambil napas, mengendalikan nada suaranya yang hampir meledak. Kamu boleh pergi. Dan ingat, ini peringatan terakhir. Satu pelanggaran lagi, satu keterlambatan lagi, kita akan bicara serius dengan HRD.
Raka hanya bisa mengangguk pelan, kepalanya terasa sangat berat. Tubuhnya gemetar halus, bukan karena dinginnya AC, tetapi karena rasa malu, marah, dan ketakutan yang bercampur aduk. Keluar, kata Fitria, sudah berpaling ke layar komputernya, menganggap audiensi telah usai. Raka membalikan badan, tangannya yang gemetar membuka pintu. Saat ia melangkah keluar, segalanya terasa berbeda. Suasana di lantai 8 itu seperti air yang membeku. Semua kepala tertunduk, tapi ia bisa merasakan pandangan mereka menempel di kulitnya, membakar. Ia berjalan kembali ke mejanya, langkahnya seperti orang yang berjalan di atas bara api. Andi tidak berani menatapnya. Sari memandangnya sekilas dengan mata penuh simpati, lalu cepat-cepat melihat layar lagi. Ia jatuh di kursinya, tubuhnya lemas. Telinganya masih berdenging dengan kata-kata Fitria. Mediocre. Tidak ada inisiatif. Disiplin nol besar. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menusuk-nusuk. Dari sudut matanya, ia melihat beberapa orang di seberang ruangan saling bertukar pandang dan senyum kecil yang sinis. Ia adalah tontonan hari ini, bahan obrolan saat makan siang nanti. Si Raka kena semprot habis-habisan sama Bu Fitria tadi pagi, loh. Sepanjang hari, Raka bekerja seperti robot. Tangannya mengetik, matanya melihat layar, tetapi pikirannya jauh. Di sebuah rumah petakan di mana ada 6 orang lansia yang bergantung pada kegagalannya hari ini. Rasa malu itu membara, berubah jadi semacam keputusasaan yang dingin. Ia bertanya-tanya, apakah orang seperti Fitria, dengan pakaiannya yang sempurna dan hidupnya yang tertata, pernah merasakan beban seperti yang ia rasakan? Apakah ia pernah harus memilih antara menepati jam kerja dan membantu seorang manusia tua yang terjatuh? Di ruang kaca, Fitria melihat Raka yang tertunduk lemas di mejanya. Sebuah kepuasan kecil menyelinap di hatinya. Ia telah menegakkan disiplin. Ia telah memberikan pelajaran yang diperlukan. Tapi, anehnya, gambaran sosok Raka yang terpana dan gemetar tadi tidak juga hilang dari pikirannya. Ada sesuatu di mata Raka saat ia berkata, urusan keluarga, bukan sebuah pembelaan kosong, tetapi sebuah kepasrahan yang dalam. Fitria menggeleng, mengusir pikiran itu. Bisnis adalah bisnis. Perasaan adalah kelemahan. Dan hari ini, ia telah menunjukkan siapa yang mengendalikan lantai 8. Namun, gemuruh yang ia ciptakan pagi itu tidak hanya menggema di dalam diri Raka. Getarannya menyebar ke seluruh lantai, mengubah dinamika kerja menjadi tegang dan sunyi. Dan di suatu tempat di pinggiran kota, di sebuah rumah yang dipenuhi cinta dan kerentaan, ada 6 hati tua yang sama sekali tidak tahu bahwa pria muda yang mereka andalkan sedang menelan pil pahit paling memalukan dalam hidupnya. Hanya karena ia memilih untuk menjadi manusia sebelum menjadi karyawan. 15 menit sebelum jam pulang kantor resmi berakhir, Raka sudah menyimpan semua berkasnya, mematikan komputernya, dan duduk dengan kaku di kursinya. Tubuhnya masih terasa kaku dan dingin, bekas dari pagi yang menghancurkan. Kepalanya sakit, berdenyut-denyut di pelipis. Tatapan mata kolega yang menghindar, bisikan-bisikan yang tiba-tiba terhenti saat ia lewat ke pantry, semua itu melekat di kulitnya seperti lapisan debu memalukan. Ia menatap jam di sudut layar komputernya yang sudah gelap, menghitung mundur detik-detik. Ketika jarum tepat menunjukkan pukul 5, ia berdiri dengan gerakan cepat, mengambil tas kain lamanya, dan berjalan menuju lift tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Ia adalah hantu yang menyelinap pergi. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dan lebih melelahkan dari biasanya. Angkot yang penuh sesak seakan-akan menghimpit bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Setiap hentakan di jalan berlubang terasa seperti pukulan tambahan. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri, tetapi wajah Fitria yang dingin dan penuh penghakiman terus muncul di balik kelopak matanya. Kata-katanya yang tajam seperti pisau cukur berulang kali mengiris ingatannya. Mediocre. Disiplin nol besar. Apa kamu pikir ini panti sosial? Kalimat terakhir itu yang paling menyakitkan. Jika saja ia tahu, pikir Raka dengan getir. Jika saja ia tahu bahwa hidupnya justru adalah mengelola sebuah panti sosial kecil dengan segala daya yang ia miliki. Ia turun di halte yang familiar, berjalan menyusuri gang sempit yang dipenuhi dengan kehidupan sore hari, anak-anak berlarian, ibu-ibu mengobrol di depan rumah, pedagang bakso keliling berderit pelan. Suara dan aroma kehidupan itu biasanya menenangkannya, namun hari ini semuanya terasa seperti kebisingan yang menjengkelkan. Sampailah ia di depan pagar rumah petakannya yang dicat hijau muda, sudah pudar. Dari dalam, ia bisa mendengar suara televisi menyala keras, kemungkinan sebuah sinetron sore. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia punya.
Ia tak boleh membawa kekalahan ini masuk ke dalam. Di sini, ia bukan Raka si karyawan rendahan yang dihina. Di sini, ia adalah penopang, pelindung, harapan. Saat ia membuka pintu, sebuah aroma hangat langsung menyambutnya. Aroma sayur asem yang baru matang dicampur dengan bau kayu tua dan obat gosok. Dunia lain yang sama sekali berbeda pun menyergapnya. Raka pulang, teriak Mbah Siti dari kursi goyangnya di sudut ruangan, meski matanya hampir tak bisa melihat. Ia mengenali langkah kaki itu. Dari tadi Nenek Sum nengok-nengok ke pintu, sahut Butini sambil menyetrika. Senyum lebar mengukir di wajahnya yang keriput. Dari kamar, terdengar suara neneknya, Suminah. Raka? Itu kamu, nak? Segera, semua kelelahan, rasa malu, dan kepedihan pagi itu seolah disedot keluar dari tubuh Raka. Ia meletakkan tasnya, wajahnya yang tadi pucat dan tegang mulai mencair. Iya, Nek. Saya pulang, jawabnya, berusaha memasukkan nada riang ke dalam suaranya yang serak. Ia masuk ke kamar neneknya. Suminah terbaring di tempat tidur, tetapi matanya yang bijak langsung menangkap sesuatu. Kamu kenapa, nak? Wajahmu pucat. Capek ya? Biasa, Nek. Macet aja. Raka menghindar, mendekat dan mencium kening neneknya. Kulitnya terasa tipis dan dingin. Nek minum obat sore belum? Sudah, tadi Bu Ani yang anterin. Kamu jangan khawatir terus. Makan dulu, sana. Dipedekin Butini tadi. Raka mengangguk, tetapi ia belum bisa makan. Rutinitasnya harus berjalan. Ia menuju kamar kecil di belakang di mana Pak Yusuf terbaring. Pak Yusuf, gimana kakinya? Pak Yusuf, pria tua berperawakan besar yang sekarang terlihat ringkih, mencoba duduk. Ah, mendingan, nak. Maaf ya tadi pagi. Sudah, Pak, jangan dipikirin, Raka memotong dengan lembut. Ia mengambil balsem dan mulai memijat kaki tua yang bengkak itu dengan telaten. Lain kali hati-hati ya, kalau mau ke kamar mandi panggil saya atau teriak aja. Raka, saya mau minum, dingin. Pinta Bu Ani dari ruang tengah, tangannya yang gemetar menunjuk ke termos. Iya, Bu, sebentar. Setelah selesai dengan Pak Yusuf, ia menuangkan air hangat ke gelas, membantu Bu Ani memegangnya. Kemudian ia ambil remote TV, turunkan volumenya karena Mbah Siti mengeluh kebisingan. Ia sempatkan membenarkan bantal di kursi roda Pak Broto yang lumpuh separuh. Barulah setelah semua, kliennya merasa nyaman, ia menuju dapur kecil. Di atas kompor, ada panci sayur asem dan sepotong ikan goreng yang disisihkan Butini untuknya. Nasi masih hangat di magic jar tua. Ia mengambil piring, mengisinya, lalu duduk di kursi plastik di pojok dapur. Saat sendok pertama masuk ke mulut, barulah ia merasa betapa laparnya ia. Tapi lebih dari itu, ia merasa aman. Di tengah-tengah kekacauan penuh kasih ini, ia menemukan kembali dirinya. Setelah makan dan membereskan dapur, ia mengambil sebuah buku catatan kecil dan pena. Ia duduk di samping tempat tidur Suminah. Nek, obat nenek habis besok ya. Saya harus ke apotek. Suminah mengerutkan kening. Berapa lagi, nak? Raka membuka catatannya. Obat darah tinggi nenek, obat sendi Pak Yusuf, sama vitamin buat semuanya, kira-kira 400.000, nek. Ia berusaha terdengar ringan, tetapi angka itu memberatkan di udara. Uangmu cukup? Gajimu baru seminggu lagi. Gumam Suminah, matanya penuh kekhawatiran yang hanya bisa dimiliki oleh seorang nenek yang tahu betul pengorbanan cucunya. Cukup, Nek. Saya masih ada tabungan sedikit, bohong Raka dengan lancar. Tabungannya sudah lama nol. Ia akan mengandalkan uang transportasi dan makan siangnya untuk beberapa hari ke depan. Mungkin ia harus pinjam dulu ke Ibu Dewi, tetangganya yang baik hati. Jangan dipaksain, ya. Nenek bisa kurangi dosis. Jangan, Nek. Protes Raka, sedikit lebih keras. Nenek harus minum teratur. Jangan khawatir. Saya yang urus. Malam semakin larut. Setelah memastikan semua lansia sudah minum obat malam, sudah ke kamar mandi, ia yang membantu Pak Broto dan Pak Yusuf, dan sudah tertidur, Raka akhirnya bisa bernapas. Ia membereskan rumah sedikit, mencuci piring, meliput pakaian yang sudah disetrika Butini. Pukul 10 malam, rumah itu akhirnya sunyi. Hanya diselingi dengkuran dan napas berat para penghuninya yang tua. Raka mandi dengan air dingin, mencoba membasuh sisa-sisa hari yang buruk. Ia mengenakan piyama lama dan masuk ke kamarnya yang sempit. Di atas bantal, ia menatap langit-langit kamar yang bocor dan sudah ditambal dengan semen.
Pikirannya kembali ke kantor. Ke pertemuan besok. Ke tatapan Fitria. Ke ancaman yang nyata. Satu kesalahan lagi. Tiba-tiba, air matanya mengalir. Diam-diam, tanpa suara. Ia menangis bukan karena dihina di depan orang banyak. Ia menangis karena ketakutan. Ketakutan bahwa ia akan gagal. Ketakutan bahwa karena 3 menit keterlambatannya, karena disiplin nol besarnya, sumber nafkah untuk 7 mulut ini akan terputus. Bayangan neneknya tanpa obat, Pak Yusuf kesakitan tanpa balsem, atau yang paling mengerikan, mereka semua harus berpencar ke panti jompo pemerintah yang jauh dan impersonal, menghancurkan hatinya. Dia nggak tahu, Nek, bisiknya ke udara gelap, seolah-olah Suminah bisa mendengar. Dia nggak tahu kalau saya bukan cuma pegawai dia. Saya ini direktur, perawat, supir, dan tukang pijat di sini. Kemudian, seperti setiap malam, ia mendengar batu kecil dari kamar neneknya. Itu adalah alarm yang paling efektif. Segera, tangisnya berhenti. Ia mengusap wajahnya, menarik napas dalam-dalam. Ia harus kuat. Tidak ada pilihan. Besok, ia harus bangun lebih pagi. Ia harus mencari cara agar tidak terlambat lagi, meski itu berarti mungkin harus mengurangi jam tidurnya. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras, menunjukkan bahwa ia tidak mediocre. Ia berdiri, mengambil segelas air dan obat batuk, lalu masuk ke kamar neneknya. Suminah terbangun, batuknya mereda. Kamu belum tidur, Nak? Sebentar lagi, Nek. Minum ini dulu. Ia membantu neneknya minum, menyangga punggungnya yang ringkih. Setelah neneknya tidur kembali, Raka berdiri di depan jendela kamar itu, melihat langit kota yang berpendar oranye oleh polusi cahaya. Di kejauhan, ia bisa melihat gedung-gedung pencakar langit di pusat kota, di mana mungkin Fitria sedang bersantai di apartemen mewahnya, bebas dari beban seperti yang ia pikul. Tapi anehnya, rasa benci tidak datang. Yang ada justru sebuah kesedihan yang dalam, sebuah jurang pemahaman yang tak terjembatani. Dunia Fitria adalah dunia angka, efisiensi, dan prestise individual. Dunia Raka adalah dunia detak jantung yang melemah, senyum yang ompong, dan tanggung jawab kolektif yang tak terbantahkan. Kedua dunia itu seakan tidak akan pernah bertemu, dan hari ini, dunia Fitria telah menghancurkan dunianya dengan sebuah penghakiman sepihak. Raka kembali ke kamarnya. Di meja kecil, ada foto lama, dirinya yang masih kecil, berdiri di antara orang tuanya yang sudah tiada dan Suminah yang masih gagah. Itulah yang tersisa. Itulah yang ia perjuangkan. Ia mematikan lampu, berbaring di tempat tidur yang keras. Di kegelapan, sebuah tekad baru mengkristal. Ia tidak boleh jatuh. Tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk 6 nyawa tua yang percaya padanya, yang melihatnya bukan sebagai staf admin yang mediocre, tetapi sebagai matahari mereka yang terbit setiap pagi, tanpa pernah telat. Esok hari adalah pertaruhan baru. Dan untuk mereka, Raka akan bertarung sampai napas terakhir. Ia menutup mata, mendengarkan simfoni dengkuran dan napas tua dari sekelilingnya. Itu adalah musik paling melelahkan, tetapi juga paling menenteramkan yang ia kenal. Itu adalah suara surga kecilnya yang rapuh, yang harus ia jaga mati-matian, meski dunia luar menganggapnya tak berarti. Hari-hari setelah teguran publik di ruang kaca itu mengental seperti sirup yang basi, manis di permukaan tapi tengik di dasarnya. Lantai 8 beroperasi dalam sebuah ritme baru yang dipenuhi bisikan halus dan bahasa tubuh yang penuh kode. Raka, yang dulu hanya menjadi bagian dari furnitur kantor yang tak terlihat, kini menjadi titik fokus yang disorot oleh cahaya malu. Ia adalah kasus, contoh, dan peringatan yang berjalan. Perubahannya terasa segera. Saat ia hendak mencetak dokumen, printer di dekat mejanya, kebetulan, lagi error, memaksanya berjalan ke printer lain di ujung ruangan, melewati lautan tatapan. Saat timnya rapat singkat, kursi di sebelahnya selalu yang terakhir terisi, atau sengaja dikosongkan. Saat ia mengajukan pertanyaan di grup chat kerja, jawabannya selalu yang paling lambat, atau dijawab dengan singkat dan dingin oleh rekan yang biasanya ramah. Andi, yang mejanya bersebelahan, kini selalu memakai headphone besar, membangun tembok suara yang nyata antara dirinya dan Raka. Sari, yang sempat menunjukkan simpati, sekarang lebih sering menghindari kontak mata, takut ikut terkena stigma, karyawan bermasalah. Fitria, di sisi lain, tidak lagi perlu mengawasi Raka secara langsung. Label telah ditempelkan, dan mesin kantor akan secara otomatis mengisolasi elemen yang dianggap bermasalah. Ia melihat efeknya dari balik kaca. Raka yang selalu menunduk, bekerja dengan intensitas terpaksa,
seolah-olah setiap ketikan keyboard adalah pengakuan dosa. Fitria merasa langkahnya dibenarkan. Efek jera bekerja. Disiplin sedang dipulihkan. Namun, ada satu momen kecil yang menggantung di ingatannya, seperti duri halus di balik kain sutra. Suatu sore, sekitar pukul 4, ketika matahari mulai merambat jingga di balik jendela gedung pencakar langit di seberang, Fitria keluar dari ruangannya untuk mengambil laporan hard copy dari rak dekat pantry. Saat melewati deretan meja, pandangannya tertangkap oleh sosok Raka. Ia sedang duduk membungkuk di mejanya, tetapi tangannya tidak di atas keyboard. Di tangannya, ia memegang ponsel murahnya, dan wajahnya, yang biasanya kosong atau tegang, sedang menampilkan sesuatu yang sama sekali asing. Sebuah senyuman kecil, lembut, dan penuh kasih. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang lelah, mengukir garis-garis kehangatan yang kontras dengan kesuraman sekitarnya. Fitria membeku sesaat, tanpa disadari. Siapa atau apa yang bisa membuat pria yang ia anggap tak punya semangat ini tersenyum seperti itu? Tapi kemudian, refleks profesionalnya mengambil alih. Itu adalah jam kerja. Ponsel pribadi tidak boleh digunakan kecuali untuk urusan mendesak. Ia berjalan mendekat, langkah heelsnya yang tegas membuyarkan konsentrasi Raka. Raka terkejut, matanya membesar seperti anak kepergok, dan cepat-cepat mematikan layar ponselnya, menyembunyikannya di bawah selembar kertas. "Apa yang kamu lakukan, Raka?" tanya Fitria. Suaranya datar namun berisi ancaman. Saya cuma lihat pesan, Bu." "Sebentar saja," jawab Raka, suaranya gemetar. "Pesan penting? Ada emergency." Fitria menyilangkan tangannya di depan dada. Raka menunduk. "Tidak, bukan emergency, Bu." "Kalau bukan emergency, simpan untuk waktu istirahat atau setelah jam kerja. Kamu pikir perusahaan membayarmu untuk bermain ponsel?" Fitria tidak berteriak, tetapi setiap kata diucapkan dengan presisi yang melukai. "Kinerjamu sudah di bawah standar, Raka. Waktumu seharusnya digunakan untuk mengejar ketertinggalan, bukan untuk hal-hal tidak produktif. Ini peringatan lisan. Kalau ketahuan lagi, akan saya catat sebagai pelanggaran." Ia melihat warna di wajah Raka memudar, digantikan oleh kepatuhan yang hampa. Fitria mengangguk, puas bahwa pesannya tersampaikan, lalu berbalik mengambil laporannya dan kembali ke ruang kaca. Tapi gambaran senyum kecil Raka tadi tidak bisa ia usir. Itu adalah ekspresi manusia yang tulus, sangat berbeda dengan wajah ketakutan atau kekosongan yang biasanya ia lihat. Siapa di ujung ponsel itu? Pacar? Keluarga? Tapi Fitria segera menggeleng. Itu bukan urusannya. Kinerja adalah urusannya. Dan kinerja Raka tidak ada di level yang bisa menerima toleransi. Namun, benih keraguan kecil itu telah tertanam, dan ia disiram tanpa sengaja keesokan harinya. Fitria bekerja lembur untuk menyiapkan presentasi bagi direksi. Kantor sudah sepi, hanya tersisa beberapa orang di tim IT dan keamanan. Saat ia hendak mengambil kopi dari pantry, ia melewati meja Raka. Meja itu sudah rapi, bersih, menunjukkan pemiliknya telah pulang tepat waktu. Sebuah perubahan yang Fitria catat dengan puas. Namun, di sudut meja, tertumpuk beberapa dokumen yang akan diproses esok hari. Satu berkas terlihat sedikit menonjol. Entah mengapa, Fitria berhenti. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan setengah kesal pada dirinya sendiri karena melakukan hal yang tidak profesional, ia mengambil berkas paling atas. Itu adalah laporan pengeluaran operasional bulanan untuk divisi logistik. Dokumen yang rumit berisi ratusan entry angka dan kode. Tugas Raka adalah memeriksa kelengkapan lampiran dan melakukan entry data awal. Biasanya, untuk dokumen seperti ini, pasti ada coretan, tanda tanya, atau bagian yang terlewat. Tapi yang Fitria lihat membuat alisnya terangkat. Dokumen itu bersih dan rapi. Setiap halaman telah diberi penanda sticky note warna-warni dengan catatan kecil dan rapi. Lampiran kwitansi kurang untuk kode TRX 045. Nomor PO di halaman 7 tidak match dengan database. Sudah konfirmasi ke Pak Andi, email tercatat. Total di kolom B perlu kalkulasi ulang, selisih 25.000. Bahkan, ada sebuah catatan kecil di bagian depan. Sudah di-cross-check dengan data bulan lalu. Ada kenaikan 15% di kategori transportasi, kemungkinan karena kenaikan harga BBM. Ini bukan kerjaan yang mediocre. Ini kerjaan yang teliti, cermat, dan bahkan menunjukkan inisiatif untuk melakukan analisis dasar. Ini bertolak belakang dengan semua asumsi dan label yang telah Fitria berikan pada Raka. Sebuah ketidaksesuaian.
Fitria menaruh kembali dokumen itu, wajahnya berkerut dalam kebingungan. Jika Raka bisa bekerja dengan level ketelitian seperti ini, mengapa dia selalu terlihat lesu, kurang motivasi, dan punya masalah disiplin waktu? Apakah ada variabel yang ia lewatkan? Pertanyaan itu terus mengganggunya sepanjang perjalanan pulang. Di mobil yang sepi, pikiran Fitria yang biasanya terisi dengan strategi dan angka, kini dipenuhi oleh paradoks tentang seorang karyawan rendahan. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke obrolan yang ia dengar secara tidak sengaja 2 hari yang lalu. Ia sedang berada di toilet, dan di luar, suara Andi dan Sari terdengar samar-samar. Tapi kasihan sih, menurut gue. Lo lihat tadi dia cuma makan nasi sama tempe aja di pantry, kata suara Sari. Ya elah, jangan sentimental. Kalau emang hidupnya susah, ya harusnya kerja lebih giat lagi. Bu Fitria kan bener, kita di sini bukan tempat amal, sahut Andi, nada sok bijaknya. Bukan gitu. Gue denger-denger sih dari OB yang sering ngobrol, katanya dia ngurusin neneknya sakit-sakit. Nggak cuma neneknya lagi. Jadi Maib ada alasan. Alasan MAH semua orang punya, Sar. Tapi ya itu, performance speaks for itself. Percakapan itu pada saat itu hanya ia anggap sebagai gosip kantor biasa. Tapi sekarang, digabung dengan senyuman Raka di ponsel dan ketelitian di dokumen itu, semuanya membentuk sebuah gambar yang kabur namun mengusik. Ngurusin neneknya sakit-sakit. Apakah itu yang disebut urusan keluarga yang selalu menjadi alasan Raka? Tapi seberapa parah hingga bisa mengganggu konsistensi kerjanya? Fitria sampai di apartemennya. Ia mengganti pakaian, memandangi kota dari balkonnya. Pencapaian karirnya dibangun di atas fondasi logika, kontrol, dan kerja keras tanpa alasan. Dunianya hitam putih. Karyawan baik dihargai, karyawan buruk diperingatkan atau disingkirkan. Namun, figur Raka yang membingungkan itu seperti secari kertas abu-abu yang menyelip di antara tumpukan dokumen hitam putihnya, mengganggu sistem klasifikasinya yang rapi. Esoknya, ia memperhatikan Raka dengan lebih saksama, bukan sebagai manajer yang mengawasi bawahan bermasalah, tapi sebagai seorang pengamat yang penasaran. Ia melihat bagaimana Raka selalu menjadi orang pertama yang menyapu remah-remah di meja pantry setelah makan siang, bagaimana ia dengan sabar membantu OB yang kebetulan kelebihan membawa dokumen, bagaimana matanya selalu memantulkan kelelahan yang dalam, lebih dalam dari sekadar kurang tidur biasa. Ada sebuah beban di pundak pria muda itu, dan Fitria mulai merasa, meski hanya secuil, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah menghakimi sesuatu yang jauh lebih kompleks dari yang ia kira. Tapi Fitria adalah produk dari lingkungan yang mengajarkannya untuk tidak goyah oleh keraguan. Sentimentality is a weakness, begitu mantan mentornya pernah bilang. Jadi, ia mengubur rasa penasarannya lebih dalam. Raka tetap harus membuktikan bahwa ia bisa berubah. Satu pelanggaran lagi, dan konsekuensinya tetap akan dijalankan. Namun, tanpa ia sadari, label mediocre dan bermasalah yang ia tempelkan pada Raka mulai retak dari dalam. Dan di balik retakan kecil itu, cahaya dari sebuah realitas yang sama sekali asing bagi Fitria mulai menyipit masuk, menerangi sudut-sudut gelap dari kepastiannya yang selama ini tak tergoyahkan. Dunia Raka, yang penuh dengan urusan keluarga, perlahan-lahan bukan lagi sekadar alasan klise, melainkan sebuah misteri yang mulai mengusik kenyamanan hitam putih di lantai 8. Minggu-minggu berikutnya berjalan dalam sebuah ketegangan yang tertahan. Raka berubah menjadi mesin yang beroperasi dengan presisi yang nyaris menyakitkan. Ia tiba di kantor 20 menit sebelum jam masuk, wajahnya pucat dan matanya berkantung hitam, namun tidak pernah lagi melewati ambang pintu setelah pukul 8. Kerjanya menjadi sangat hati-hati, setiap dokumen dicek ulang berkali-kali sebelum diserahkan, seolah-olah setiap titik dan koma bisa menjadi alasan bagi pemutusan hubungan kerja. Ia menjadi sosok yang sunyi, hampir tak bersuara, dan interaksinya dengan rekan kerja hanya sebatas urusan pekerjaan yang paling mendasar. Ia adalah sebuah sistem pertahanan diri yang berjalan. Fitria mengamati perubahan ini dengan sebuah kepuasan yang tetap diwarnai oleh sisa keraguan yang tak pernah benar-benar sirna. Kinerja Raka meningkat, dokumen-dokumennya rapi, tapi ada sesuatu yang hilang, atau lebih tepatnya, dimatikan. Tidak ada lagi senyuman sekilas ke ponsel, tidak ada lagi cahaya di mata. Raka seperti sebuah lilin yang nyaris padam, hanya menyisakan sumbu yang membara tanpa nyala. Tapi dalam logika dunia Fitria, ini adalah peningkatan. Masalah teratasi. Prioritas telah ditegakkan. Hingga suatu Kamis sore, ketika langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi kelabu tanda hujan akan turun. Raka baru saja menyelesaikan entry data untuk laporan kuartalan yang sangat rumit.
Kepalanya berdenyut-denyut karena terlalu lama menatap angka-angka kecil di layar. Ia sedang bersiap untuk memeriksa ulang ketika ponsel di saku celananya bergetar hebat. Bukan dering biasa, melainkan pola getar khusus yang ia atur untuk satu nomor saja. Tetangganya, Ibu Dewi. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ibu Dewi hanya menelepon dalam keadaan darurat. Dengan gerakan cepat dan sedikit sembunyi-sembunyi, ia mengambil ponselnya. "Halo, Bu." Suara di seberang sana panik, terengah-engah. "Raka, nak, cepat pulang. Nenek Sum." Nenek Sum gak sadarkan diri. Tadi batuk-batuk terus tiba-tiba sesak, mukanya biru. "Saya udah panggil mantri, dia lagi di jalan. Tapi kondisinya kayak parah. Nak, cepat." Dunia di sekitar Raka runtuh dalam sekejap. Suara Ibu Dewi yang berteriak, klakson mobil dari jalanan 8 lantai di bawah, bunyi printer yang mendengung, semuanya melebur jadi satu desis putih di telinganya. Darahnya seolah membeku, lalu mengalir deras memompa adrenalin murni. Neneknya. Nenek Suminah yang selalu menjadi poros hidupnya, yang bijak, yang penuh kasih, tidak sadarkan diri. Ia tidak berpikir. Tubuhnya bergerak sendiri. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya terdorong ke belakang dan menabrak partisi dengan suara brak yang memecah kesunyian ruangan. Beberapa kepala menoleh, termasuk Andi yang duduk di sebelahnya. Raka mengabaikan mereka semua. Tasnya sudah ada di tangannya. Ia berlari menuju lift, jari-jarinya yang gemetar menekan-nekan tombol turun berulang kali, seolah-olah dengan begitu lift akan datang lebih cepat. "Hei, Raka, mau kemana?" Laporan kuartalannya belum dikumpulin, teriak supervisor langsungnya, Pak Joni, dari balik mejanya. Raka bahkan tidak menoleh. "Nenek saya, darurat!" teriaknya balik. Suaranya parau dan nyaris tercekik, sebelum tubuhnya menghilang masuk ke dalam lift yang baru saja terbuka. Semua orang di sektor itu terdiam sejenak, memandang ke arah lift yang tertutup. Kemudian, bisikan mulai berdetak. "Lagi-lagi alasan keluarga," seseorang bergumam. Pak Joni menggeleng sambil mengangkat telepon. Ia harus melaporkan ini. Di ruang kerjanya, Fitria sedang memfinalisasi presentasi untuk direksi esok hari. Konsentrasinya buyar oleh suara berisik tadi dan kemudian oleh dering telepon di mejanya. Ia mengangkat. "Bu Fitria, ini Joni dari logistik. Maaf mengganggu. Raka dari tim saya, dia tiba-tiba kabur, Bu. Baru saja. Lari begitu saja," bilangnya neneknya darurat. Fitria mendadak diam. Wajahnya yang tadi fokus menjadi keruh. Kabur? Tanpa pamit? Tanpa menyerahkan pekerjaan yang sedang ditangani? "Iya, Bu. Laporannya masih di komputernya, setengah jadi. Saya coba panggil, dia sudah lari ke lift." Sebuah amarah yang familiar mulai mendidih di dada Fitria. Ini adalah pelanggaran yang lebih parah daripada sekadar keterlambatan. Ini adalah pengabaian total terhadap tanggung jawab, terhadap profesionalisme. Laporan kuartalan itu penting untuk dipresentasikan besok. Setelah semua peringatan, setelah semua perbaikan yang ditunjukkan, Raka justru melakukan kesalahan yang lebih fatal. Ini adalah titik puncak. Ini adalah alasan yang ia tunggu-tunggu, atau begitulah yang ia coba yakinkan pada dirinya sendiri. "Baik, terima kasih infonya, Joni. Saya yang akan tangani." Suaranya dingin, terkendali dengan sempurna. Ia menutup telepon, menatap layar komputernya. Presentasi yang sempurna untuk direksi. Dan di luar sana, seorang karyawan mengacaukan bagian kecil namun penting dari mesin yang ia jaga. Prinsipnya berkata, tindakan tegas harus diambil. Sekarang, ia harus memanggil HRD, memulai proses pemutusan. Tapi tangan yang akan mengambil gagang telepon itu terhenti di udara. Bayangan itu kembali, senyuman lemah Raka di depan ponselnya. Catatan-catatan teliti di sticky note. Bisikan, ngurusi neneknya sakit-sakit. Dan sekarang, neneknya darurat. Kata itu, darurat, tergantung di udara. Fitria mengenal kata itu. Ia pernah mengalaminya bertahun-tahun lalu, saat ibunya di ambulans, dan ia terjebak dalam meeting lintas negara. Ia memilih meeting. Ia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri untuk itu. Napasnya berat. Ini tidak profesional. Ini lemah. Tapi pertanyaan itu menggerogoti. Bagaimana jika kali ini benar-benar darurat? Bagaimana jika bukan sekadar alasan? Dengan gerakan hampir impulsif, ia membuka sistem HRD di komputernya. Ia memasukkan kredensialnya,
mencari database karyawan, menemukan file Raka. Di sana, tercantum alamat darurat. Jalan Karangasem 3, Gang Swadaya nomor 12, sebuah nama daerah yang asing dan jauh dari pusat kota. Tanpa berpikir panjang, karena jika ia berpikir, ia akan berhenti, Fitria mencatat alamat itu di notes ponselnya. Ia berdiri, mengambil blazer dan tas kerjanya. Ia berjalan keluar ruangan, melewati ruang terbuka yang penuh dengan tatapan penasaran. Saya ada urusan di luar. Presentasi untuk direksi sudah saya email ke Pak Direktur Operasional. Urusan lain tangani sesuai prosedur, katanya kepada asistennya dengan nada yang biasa saja, seolah-olah ia hanya pergi meeting keluar. Tapi hatinya berdebar tak karuan saat ia menekan tombol lift ke basement parkir. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui. Mungkin hanya sebuah rumah biasa dan Raka sedang membohonginya. Mungkin ia akan menemukan bahwa darurat itu hanyalah batuk pilek biasa. Dan jika itu yang terjadi, maka tindakannya akan jelas. Raka akan dipecat besok pagi. Tapi ada bagian lain dari dirinya, bagian yang ia tekan bertahun-tahun, yang berharap bahwa ada sesuatu yang nyata di sana. Sesuatu yang bisa menjelaskan semua paradoks tentang pria muda itu. Perjalanan dengan mobilnya ke alamat tersebut adalah sebuah perjalanan ke dunia lain. Gedung-gedung tinggi perlahan menghilang, digantikan oleh pertokoan padat, lalu permukiman kumuh dengan jalanan sempit. Suasana kelabu sore itu dipertebal oleh awan gelap yang menggantung. Ia harus bertanya beberapa kali, navigasi di ponselnya mulai tak akurat. Akhirnya, ia sampai di sebuah gang yang hanya cukup untuk satu mobil. Ia memarkir mobilnya di ujung gang, hati-hati, merasa mobilnya yang bersih dan mengilap seperti makhluk asing di habitat ini. Dengan tas kerjanya masih tergenggam, ia berjalan menyusuri gang becek yang sudah mulai dipecik oleh hujan rintik-rintik. Nomor 12. Sebuah pagar besi sederhana berwarna hijau pudar. Dari balik pagar itu, ia bisa melihat sebuah rumah petakan kecil dengan teras sempit. Tapi yang membuatnya terpaku bukanlah kondisi rumahnya. Di teras itu, di bawah cahaya lampu neon kuning yang sudah dinyalakan meski hari belum gelap, ada sebuah pemandangan yang membekukan darahnya. Raka berlutut di lantai teras, memeluk tubuh tua yang lemah dan pucat. Neneknya, Suminah, yang terbaring di atas sebuah kasur tipis yang digelar. Seorang perempuan paruh baya, mungkin Ibu Dewi, dan seorang lelaki yang tampaknya mantri berusaha membantu. Di balik pintu yang terbuka lebar, Fitria melihat, tidak bisa tidak melihat, penghuni rumah lainnya. Seorang pria tua di kursi roda menatap kosong ke arah teras dengan mata berkaca-kaca. Seorang nenek lain dengan kacamata tebal merapat-rapatkan tangannya seperti berdoa. Dua wajah tua lainnya terlihat cemas dari balik jendela. Tapi yang paling menghantam Fitria adalah ekspresi di wajah Raka. Bukan ekspresi karyawan yang takut atau tertindas. Ini adalah wajah seorang anak yang sedang menghadapi kemungkinan terburuk dalam hidupnya. Wajah yang hancur, penuh ketakutan yang begitu murni dan mendalam, dipenuhi oleh cinta dan keputusasaan yang tak terbendung. Air mata mengalir deras di pipinya yang kuyu, dan ia berusaha membisikkan sesuatu ke telinga neneknya yang tak sadarkan diri. Tangan kanannya terus mengelus-elus lengan tua yang keriput itu. Fitria berdiri di balik pagar, tersembunyi sebagian oleh tiang beton, tapi ia bisa melihat dan mendengar semuanya dengan jelas. Tahan, Nek, tolong tahan. Mantri udah di sini. Jangan pergi, Nek, jangan tinggalin Raka, rintih Raka. Suaranya tersedu-sedu, pecah. Kita belum jalan-jalan ke alun-alun kayak yang Nek janjiin. Obatnya bentar lagi datang, Nek, please. Mantri itu sedang menyuntik sesuatu. Ibu Dewi mengipasi wajah Suminah. Dan di latar belakang, tangis kecil seorang nenek lain terdengar. Jangan, jangan. Fitria merasa seluruh keyakinannya, seluruh bangunan logika dan disiplin yang ia junjung tinggi, retak berantakan di hadapan pemandangan ini. Ini bukan urusan keluarga yang klise. Ini bukan alasan yang dibuat-buat. Ini adalah kehidupan dan kematian. Ini adalah tanggung jawab sejati yang begitu berat. Jauh lebih berat daripada apapun yang pernah ia pikirkan atau alami. Dia, Fitria, dengan blazer navinya yang mahal dan tas kulitnya yang elegan, dengan semua gelar dan pencapaiannya, tiba-tiba merasa sangat kecil. Sangat dangkal. Ia telah menghakimi, menghina, dan mengancam seorang pria yang setiap hari memikul gunung seperti ini, dan masih berusaha untuk datang ke kantor, untuk bekerja, untuk memenuhi kewajibannya. Air matanya sendiri, yang sudah bertahun-tahun tidak ia kenal, tiba-tiba menggenang panas di pelupuk mata. Ia menelan ludah, berusaha menahan sebuah gejolak emosi yang asing dan menakutkan. Tepat saat itu,
Raka kebetulan menoleh, mungkin karena merasa ada yang mengawasi. Mata mereka bertemu. Di tengah-tengah kesedihan, kepanikan, dan lautan tanggung jawabnya, Raka melihat sang manajer yang ditakutinya, yang menghinanya, berdiri di balik pagar seperti arwah. Wajahnya yang penuh air mata menunjukkan ekspresi yang tak terbaca, kejutan, kebingungan, lalu sebuah rasa malu yang lebih dalam dari yang pernah ia rasakan di kantor. Kenapa dia di sini? Untuk memecat saya di tempat? Untuk melihat sendiri kebohongan saya? Tapi Fitria tidak bergerak mendekat. Ia tidak bisa. Rasa malu yang melumpuhkan kini adalah miliknya. Ia melihat betapa dalamnya jurang yang memisahkan dunianya dengan dunia Raka. Ia hanya bisa menatap, dengan semua pertahanannya yang runtuh, sementara hujan rintik-rintik mulai membasahi bahu blazer ivorinya yang sempurna. Dunia lain itu telah bocor ke dalam dunianya, dan kebocoran itu tidak bisa lagi ditambal dengan prosedur atau peringatan. Ia telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat, kebenaran yang telanjang dan menyakitkan dari kehidupan orang yang ia anggap remeh. Dan pengetahuan itu, seperti hujan yang mulai deras, akan menghanyutkan segala sesuatu yang ia pikir ia ketahui tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan arti menjadi manusia. Dunia terasa diam selama beberapa detik yang abadi itu. Hujan rintik-rintik menjelma menjadi gerimis yang lebih rapat, membasahi rampingan rambut Fitria yang tertata sempurna dan membentuk titik-titik basah di bahu blazer mahalnya. Suara tetesan air di seng rumah petakan itu adalah satu-satunya denting di keheningan yang pecah oleh tatapan. Raka membeku. Air matanya masih mengalir, tetapi ekspresinya berubah dari kesedihan mendalam menjadi sebuah keheranan yang nyaris tak percaya. Bu Fitria? Pikirannya berputar kencang, tak mampu memproses. Apakah ini halusinasi karena stres? Tapi tidak, sosok itu terlalu nyata, terlalu solid di tengah suasana gang yang kumuh. Blazernya yang nafi, postur tegapnya yang biasa terlihat berwibawa di lorong kantor, kini terlihat seperti setelan yang salah tempat, sebuah benda asing yang terjatuh dari langit. Rasa malu yang panas membakar wajah Raka, lebih menyakitkan daripada malu di hadapan rekan kantor. Ini adalah aib yang lebih dalam. Ini adalah dunia pribadinya yang paling kacau, paling rentan, sedang disaksikan oleh orang yang paling tidak seharusnya melihatnya. Ibu Dewi dan mantri masih sibuk di sekeliling Suminah, tapi mereka menangkap keganjilan itu, melirik ke arah pagar di mana seorang wanita elegan berdiri membeku. Dengan gerakan hampir refleks, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah, Raka berusaha menyeka wajahnya dengan punggung tangan, lalu berdiri. Tubuhnya goyah. Bu Fitria? Suaranya terperanjat, parau. Fitria, dari balik pagar, merasa kakinya seperti tertanam di tanah becek. Ia harus melakukan sesuatu, berkata sesuatu, tetapi lidahnya terasa kaku. Otaknya kosong dari semua kosakata profesional yang biasa ia andalkan. Apa yang bisa ia katakan? Saya di sini untuk memastikan alasan ketidakhadiranmu? Itu terdengar mengerikan sekarang. Yang ia lihat bukanlah ketidakhadiran, melainkan sebuah pengabdian yang total. Tanpa sadar, kakinya melangkah membuka pagar besi yang tidak terkunci itu. Bunyi engselnya berderit nyaring. Ia memasuki halaman kecil yang dipenuhi pot-pot tanaman sederhana dan sepeda tua. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia melanggar sebuah batas sakral. Ia berhenti beberapa meter dari teras, tidak berani terlalu dekat, menghormati kesakralan krisis yang sedang terjadi. Ibu, ada perlu apa? Tanya Raka, suaranya campur aduk antara takut, bingung, dan sedikit defensif. Fitria membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya beralih dari wajah Raka yang hancur ke tubuh rentas Suminah di atas kasur tipis, ke wajah-wajah tua penuh kecemasan di balik pintu, ke kondisi rumah yang sederhana namun terasa penuh kehidupan. Semua detail itu menghantamnya seperti pukulan bertubi-tubi. Bau obat, aroma makanan sederhana, dan udara lembab bercampur di hidungnya. Ini adalah realitas yang sama sekali asing. Bu, neneknya kambuh asmanya akut, sudah saya kasih suntik dan nebulizer. Sekarang napasnya sudah mulai stabil, tapi harus istirahat total dan diawasi. Mantri itu, seorang pria separuh baya dengan tas obat lusuh, berbicara kepada Fitria, mungkin mengira ia adalah keluarga yang lebih mampu. Fitria hanya bisa mengangguk pelan, tak tahu harus merespons apa. Pandangannya kembali ke Raka. Saya, akhirnya ia bisa berbisik, suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Saya dengar ada keadaan darurat. Raka menunduk, tak mampu menahan tatapan itu. Iya, Bu. Nenek saya, ucapnya. Suaranya kembali tercekik. Ia melihat neneknya yang mulai terlihat bernapas lebih teratur,
meski masih tertutup mata. Rasa lega yang mendadak membuat lututnya lemah. Di saat yang paling canggung itu, tetangga, Ibu Dewi, yang matanya tajam, mulai menyambung benang merah. "Oh, ini bosnya Raka ya?" tanyanya pada Raka. Raka mengangguk nyaris tak terlihat. Ibu Dewi lalu menatap Fitria, dan dengan nada yang bersahabat namun penuh beban, ia berkata, "Wah, terima kasih ya, Bu, sudah mau datang." Kasihan si Raka ini. Dari tadi pagi udah cemas karena neneknya batuk-batuk, tapi tetap maksain kerja. Pas pulang sore, langsung kayak gini. Hidupnya cuma dia yang ngurusin neneknya dan 5 om tante lain di sini. Kerja, pulang, urusin semuanya sendirian. Nggak tega liatnya. Setiap kata dari Ibu Dewi seperti palu godam yang menghunjam tepat di dada Fitria. 5 om tante lain? Urusin semuanya sendirian? Matanya berkeliling lagi, dan kini ia memahami. Rumah ini bukan hanya rumah Raka dan neneknya. Ini adalah sebuah panti kecil. Dan Raka, anak muda yang ia anggap tak punya inisiatif itu, adalah pengelolanya. Satu-satunya pengelola. Raka merasa makin malu. "Bu Dewi," ia mencoba menghentikan. "Memangnya kenapa, Nak? Istrinya bosmu ini, kan? Biar tahu. Biar tahu kalau kamu itu anak yang baik, bukan pemalas kayak yang mungkin dia kira," sahut Ibu Dewi dengan semangat membela. Fitria tersentak. Saya tidak," ia tak bisa menyelesaikan. Pembelaan Ibu Dewi justru menunjukkan betapa jelasnya stigma yang melekat pada Raka di tempat kerja, stigma yang ia ciptakan dan sebarkan. Mantri itu selesai membereskan alatnya. "Harus tenang, jangan banyak aktivitas. Obatnya saya tinggal, diminum sesuai jadwal. Kalau sesak lagi, langsung bawa ke puskesmas atau telepon saya." Ia berpamitan, dan Ibu Dewi mengantarnya ke pintu pagar. Mereka berdua, Raka dan Fitria, kini berdiri dalam keheningan yang baru, hanya diselingi napas berat Suminah dan rintik hujan. Raka berlutut kembali di sisi neneknya, memegangi tangannya yang dingin. Fitria masih berdiri di halaman, basah, tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti pencuri yang menyaksikan sebuah ritual keluarga yang sangat intim. "Ibu mau marah, Bu?" tanya Raka tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaranya datar, lelah. "Saya kabur dari kerja. Laporan belum selesai. Saya tahu konsekuensinya." Tapi, ia menoleh ke Fitria, matanya merah namun sudah kering. "Saya nggak bisa ninggalin nenek saat kayak gini." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung sebuah kebenaran yang begitu fundamental sehingga Fitria merasa seluruh filosofi hidupnya terguncang. Tidak bisa meninggalkan. Prioritas. Di mana prioritasnya selama ini? Pada angka, pada presentasi, pada disiplin semu yang mengabaikan manusia di baliknya. "Ibu mau pecat saya, silakan. Tapi tolong, beri saya waktu sampai nenek stabil. Saya cari kerjaan lain nanti, janji," lanjut Raka, suaranya bergetar tapi penuh penerimaan. Fitria akhirnya bisa bergerak. Ia melangkah perlahan mendekati teras, berhenti di anak tangga terbawah. Ia tidak naik. Itu adalah wilayah Raka. "Saya tidak datang untuk memecatmu, Raka," ucapnya, dan suaranya terdengar asing, lebih lembut, lebih manusiawi. "Saya datang karena ingin tahu." Itu adalah kebenaran yang paling jujur yang bisa ia ucapkan. Raka memandanginya, bingung. "Tahu apa, Bu? Alasanmu yang sebenarnya?" Fitria menelan ludah. Matanya berkeliling, menyapu setiap sudut rumah yang penuh dengan tanda-tanda kehidupan dan perjuangan. "Dan sekarang, saya tahu." Pengetahuannya itu terasa seperti beban yang memalukan. Dari dalam rumah, suara lemah terdengar. "Raka, siapa itu?" Suminah, ternyata, sudah setengah sadar. Matanya yang keriput mencoba memfokuskan pandangan pada sosok asing di halaman. "Nenek, ini bos saya," jawab Raka, membungkuk mendekati neneknya. Suminah mengerutkan keningnya, lalu sebuah cahaya kepahatan muncul di matanya. "Oh, yang marah-marin kamu di kantor itu?" tanyanya langsung. Raka tersedak, wajahnya memerah. Fitria merasa seperti ditampar. Kebenaran itu begitu telanjang, bahkan diketahui oleh seorang nenek yang terbaring sakit. "Sudah, Nek, jangan," Raka berusaha menenangkan. Tapi Suminah mengangkat tangannya yang gemetar, memberi isyarat pada Fitria untuk mendekat. "Kemari, Nak." Dengan perasaan seperti melangkah ke atas ranjang paku, Fitria naik ke teras. Ia berlutut di lantai,
Tindakan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan di sini, sehingga sejajar dengan Suminah. Blazernya yang mahal menyentuh lantai teras yang basah. "Nenek," bisik Fitria, "tak tahu harus memulai dari mana." "Raka sering cerita," kata Suminah. Suaranya lirih tapi jelas. "Katanya bosnya galak, perfeksionis, tapi katanya juga sangat pintar dan pekerja keras." Ia memandangi Fitria. "Saya minta maaf kalau Raka sering merepotkan. Dia anak baik. Sayangnya, nasibnya berat. Harus ngurusin saya yang sakit-sakitan dan teman-teman saya ini yang sudah nggak punya siapa-siapa. Kerjaannya di kantor pasti sering keteteran. Tapi percayalah, Nak, dia nggak pernah berniat jelek. Dia cuma kelelahan." Setiap kata dari mulut Suminah adalah pengakuan yang tulus dan pengampunan yang belum diminta. Fitria merasa tenggorokannya mengencang. Ia melihat ke mata bijak wanita tua itu, lalu ke wajah Raka yang tertunduk malu, lalu ke sekeliling rumah yang penuh dengan bukti pengabdian yang tak terkira. Air matanya, yang selama bertahun-tahun ia kunci rapat-rapat, akhirnya meluap. Ia tidak menangis terseduh-seduh, tetapi 2 garis air mata panas mengalir deras di pipinya, membersihkan sisa riasan dan arogansinya. "Saya yang harus minta maaf," Fitria berhasil berkata. Suaranya bergetar, pecah. Ia menatap Raka. "Raka, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Itu adalah pengakuan yang paling sulit dalam hidupnya. Pengakuan bahwa ia telah salah. Bahwa penilaiannya keliru. Bahwa kepemimpinannya selama ini mungkin telah melukai banyak orang tanpa ia sadari. Raka tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan melihat Bu Fitria menangis, apalagi meminta maaf. Selama ini, ia menganggapnya sebagai sosok yang tak tersentuh, dari planet yang berbeda. Tapi di sini, di teras rumahnya yang bocor, wanita itu ternyata juga manusia. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Rasanya terlalu banyak emosi untuk dicerna. Fitria berdiri, tubuhnya gemetar. Ia merasa perlu pergi, karena kehadirannya hanyalah gangguan di saat seperti ini. Tapi sebelum pergi, ia melakukan satu hal. Ia membuka tas kerjanya, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan sejumlah uang tunai, uang yang seharusnya untuk makan malam di restoran bagus minggu ini. Ia letakkan di atas meja kecil di teras. "Ini, untuk obat, atau apa saja yang diperlukan," katanya, suaranya masih serak. Raka langsung protes. "Bu, tidak perlu. Saya nggak bisa terima." "Tolong," pinta Fitria, memotongnya. Ia menatap Raka dengan mata yang jujur, penuh penyesalan. Ini bukan dari atasan ke bawahan. Ini, dari seseorang yang baru saja sadar, kepada seseorang yang sudah lama melakukan hal yang benar. Tolong terima. Sebagai tanda bahwa saya mulai mengerti." Raka terpana. Ia melihat mata Fitria, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat penghakiman atau kemarahan. Ia melihat penyesalan, kerendahan hati, dan sebuah permulaan pemahaman. Perlahan, ia mengangguk. Fitria mengangguk balik, lalu berpamitan kepada Suminah dengan sebuah hormat yang tulus. "Semoga lekas sembuh, Bu." Ia lalu berjalan keluar, melewati pagar, menyusuri gang becek kembali ke mobilnya. Perjalanan pulangnya adalah sebuah kekosongan yang penuh gejolak. Hujan deras kini mengguyur kaca mobil, dan air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di kaca. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja ia saksikan. Kehidupan Raka adalah sebuah epik pengorbanan yang ia remehkan sebagai masalah disiplin. Dan ia, dengan semua kekuasaan dan pengetahuannya, telah menjadi antagonis dalam cerita itu. Ia tiba di apartemennya yang gelap dan sunyi. Kesejukan dan keteraturannya tiba-tiba terasa menusuk, hampa. Ia berdiri di balkon, memandangi kota yang berkilauan, tetapi yang ia lihat adalah cahaya lampu neon kuning di teras rumah petakan, dan wajah Raka yang hancur saat memeluk neneknya. Pertemuan di antara dua realita itu telah menghancurkan temboknya. Dunia Fitria yang hitam putih telah dibanjiri oleh warna-warna kelabu, coklat, dan emosional dari dunia Raka. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, sebuah kesadaran baru yang menyakitkan mulai tumbuh, bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menegakkan aturan secara buta, tetapi tentang melihat manusia di balik angka, dan memahami bahwa terkadang, tanggung jawab terbesar seseorang mungkin sama sekali tidak terlihat di dalam spreadsheet. Ia telah bertemu dengan realita Raka, dan realita itu telah mengubahnya selamanya. Esok hari di kantor tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela apartemen Fitria dengan cara yang berbeda. Biasanya,
Cahaya itu adalah sinyal bagi dimulainya sebuah ritual, efisiensi, kontrol, target. Tapi hari ini, cahaya itu terasa hangat dan agak menusuk, mengingatkannya pada cahaya lampu neon kuning di teras rumah Raka. Ia bangun dengan perasaan berat, sebuah residu dari penyesalan yang dalam. Tapi di balik berat itu, ada sebuah kejelasan baru, sebuah niat yang belum terbentuk sepenuhnya namun sudah mengkristal di hatinya. Ia tidak lagi memilih blazer navy yang terlalu berwibawa. Ia memilih kemeja linen warna krem yang lebih lembut dan sebuah cardigan. Wajahnya di cermin masih terlihat tegas, tetapi ada sesuatu yang melunak di sekitar matanya, sebuah keheningan yang menggantikan ketajaman biasa. Perjalanan ke kantor tidak lagi ia isi dengan playlist motivasi. Ia membiarkan kesunyian, memikirkan apa yang akan ia lakukan. Di sisi lain kota, Raka bangun dengan rasa cemas yang menggerogoti. Neneknya, Suminah, sudah lebih baik, bisa minum dan tersenyum lemah, tetapi ingatannya tentang kehadiran Fitria semalam terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia memastikan semua lansia terurus pagi itu dengan gerakan yang bahkan lebih cepat dari biasanya, sebuah campuran antara rasa bersalah dan ketakutan. Ia tiba di kantor 30 menit lebih awal, duduk di mejanya seperti seorang terpidana menunggu eksekusi. Ia sudah menyiapkan diri mental untuk panggilan ke ruang HRD, untuk surat pemutasan hubungan kerja. Laporan kuartalan yang tidak selesai itu adalah palu terakhir. Lantai 8 berdenyut seperti biasa, tapi ada getaran yang berbeda. Bisikan tentang kaburnya Raka kemarin sore masih berputar. Tatapan ke arahnya penuh dengan spekulasi dan sedikit rasa penasaran yang gila. Andi bahkan tidak menyapanya. Sari melirik dengan kasihan yang dalam. Raka menunduk, mencoba fokus pada layar kosong komputernya, menunggu hukuman turun. Pukul 8.05, telepon di mejanya berdering. Suara asisten Fitria, biasa-biasa saja. Raka, Bu Fitria mau ketemu di ruangannya. Sekarang. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Ia menarik napas dalam-dalam, membereskan mejanya seolah-olah untuk terakhir kali, lalu berjalan menuju ruang kaca. Langkahnya terasa seperti menuju tiang gantungan. Ia mengetuk pintu. Masuk. Suara Fitria terdengar, biasa saja. Tidak dingin, tidak panas. Raka membuka pintu, siap menghadapi amarah atau ketidakkacuhan terakhir. Fitria duduk di belakang mejanya, tetapi ia tidak sedang menatap layar komputer. Di depannya ada 2 cangkir kopi, bukan kopi espresso mahalnya, tapi kopi sachet dari pantry. Ia menatap Raka yang berdiri kaku di depan pintu. Tutup pintunya, Raka. Dan duduklah, ucap Fitria, menunjuk ke kursi di seberang mejanya. Raka menurut, duduk di ujung kursi, punggung tegak kaku. Ia tak berani menatap langsung. Bagaimana kondisi nenekmu? Tanya Fitria tiba-tiba, suaranya jernih. Raka terkejut, menoleh. Sudah lebih baik, Bu. Terima kasih. Syukurlah. Fitria mengangguk. Ia mengambil cangkir kopinya, meminumnya. Tentang kemarin. Kamu meninggalkan pekerjaan yang penting tanpa penyerahan yang jelas. Itu adalah pelanggaran prosedur yang serius. Raka menunduk lagi. Saya tahu, Bu. Saya siap menerima konsekuensinya. Suaranya datar, pasrah. Saya juga melanggar prosedur, lanjut Fitria, membuat Raka mengangkat kepala, bingung. Saya mengakses data pribadimu di HRD tanpa alasan yang terdokumentasi, dan saya datang ke rumahmu. Itu pelanggaran privasi. Raka tak tahu harus berkata apa. Ini adalah pembukaan yang tak ia duga. Fitria menaruh cangkirnya, menatap Raka langsung. Tatapannya sekarang berbeda. Masih tegas, tapi ada kejujuran di dalamnya, sebuah keterbukaan yang rapuh. Tapi setelah apa yang saya lihat kemarin, prosedur terasa sangat tidak penting. Ia berhenti, mencari kata-kata. Raka, saya datang ke sini untuk meminta maaf. Secara pribadi, dan secara profesional. Permintaan maaf saya yang kemarin di teras rumahmu masih belum cukup. Raka terpana. Mulutnya terbuka sedikit. Saya salah menilai kamu. Sangat salah. Saya melihatmu hanya sebagai angka, sebagai kinerja yang kurang, tanpa berusaha memahami konteksnya. Yang saya lihat sebagai kurang inisiatif dan mediocre, ternyata adalah kelelahan dari seseorang yang memikul tanggung jawab luar biasa besar di luar pekerjaan ini. Dan yang saya anggap alasan klise, ternyata adalah realitas hidup yang sangat berat. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan penuh pertimbangan. Bukan emosional, tetapi tulus.
Saya tidak mencari pembenaran untuk keterlambatan atau ketidakhadiran. Aturan tetaplah aturan, kata Fitria, dan Raka mengencang lagi. Tapi seorang pemimpin yang baik bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan orang-orangnya untuk berhasil, meski dengan tantangan yang berbeda. Dan saya gagal melakukan itu padamu. Ia mengambil sebuah dokumen dari laci. Ini adalah proposal fleksibilitas kerja yang akan saya ajukan ke HRD untuk kasus-kasus khusus dengan pertimbangan kemanusiaan. Bukan berarti bebas bolos, tetapi ada ruang untuk pengaturan jam kerja atau kerja dari rumah dalam kondisi darurat yang terdokumentasi, dengan kewajiban mengejar ketertinggalan kerja. Ini belum disetujui, tapi saya akan perjuangkan. Raka sama sekali tidak menyangka. Air matanya tiba-tiba menggenang. Ini bukan pemecatan. Ini pengakuan. Untukmu, Raka, mulai hari ini, saya izinkan kamu untuk masuk jam 8.30 dan pulang jam 16.30 selama kondisimu di rumah membutuhkan. Dengan catatan, target kerja harianmu harus tetap tuntas. Kamu bisa mengatur waktumu. Jika ada emergensi seperti kemarin, kamu harus memberitahu saya atau Pak Joni langsung, dan menyerahkan pekerjaan yang tertunda. Kita akan cari solusinya. Apakah kamu setuju? Raka mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ini adalah pengakuan atas perjuangannya, sebuah ruang napas yang ia tak pernah minta tapi sangat ia butuhkan. Dan satu hal lagi, Fitria melanjutkan, suaranya lebih rendah. Uang yang saya tinggalkan kemarin, itu bukan belas kasihan. Itu adalah tanda bahwa saya melihat usahamu. Jangan anggap itu sebagai hutang. Tapi jika kamu membutuhkan pinjaman lunak dari program kesejahteraan karyawan untuk biaya pengobatan, saya akan bantu prosesnya. Raka akhirnya menemukan suaranya, meski bergetar. Bu Fitria, terima kasih. Tapi saya nggak pantas. Kamu pantas, potong Fitria tegas. Kamu pantas karena sudah bertahan sejauh ini dengan beban seperti itu, dan masih berusaha melakukan pekerjaanmu. Saya melihat catatanmu di laporan kuartalan. Itu pekerjaan yang teliti. Kamu bisa. Dan saya ingin membantumu agar kamu bisa memberikan yang terbaik, di sini dan di rumah. Percakapan itu berlangsung hanya 15 menit, tapi bagi Raka, rasanya seperti sebuah titik balik dalam hidupnya. Ia keluar dari ruangan itu dengan mata berkaca-kaca, tapi kali ini, bukan karena malu atau takut. Karena sebuah kelegaan yang begitu besar hingga membuatnya limbung. Rekan-rekan melihatnya keluar dengan ekspresi aneh, penuh pertanyaan, tapi Raka hanya tersenyum kecil, anggukan pada Sari yang penuh rasa ingin tahu, lalu kembali ke mejanya. Bukan sebagai orang yang terkucil, tapi sebagai seseorang yang baru saja diberi kepercayaan baru. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi benihnya sudah tertanam. Fitria perlahan mengubah gaya kepemimpinannya. Ia masih tegas, masih menuntut hasil, tetapi ia mulai menyisihkan waktu untuk mendengarkan. Brief pagi tidak lagi menjadi monolog, tetapi ada sesi singkat di mana tim bisa menyampaikan kendala, bukan hanya target. Ia tidak lagi memandang sinis pada alasan keluarga. Suatu hari, ketika seorang staf perempuan minta izin karena anaknya demam, Fitria hanya mengangguk, urus anakmu. Kerjanya bisa dikejar nanti atau saya bantu redistribusi. Ruangan terdiam, heran. Raka, di sisi lain, memegang kesempatan itu dengan kedua tangan. Ia datang tepat pada jam 8.30 yang baru, wajahnya masih lelah tapi sudah tidak lagi pucat lesu. Ia bekerja dengan fokus yang lebih baik karena tahu ia punya waktu ekstra di pagi hari untuk memastikan segalanya di rumah beres. Produktivitasnya justru meningkat. Dan ketika ia harus pulang tepat waktu, ia pamit dengan jelas, meninggalkan catatan tentang progres kerjanya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi rasa hormat yang baru pada Fitria. Beberapa minggu kemudian, di sebuah Sabtu sore, Fitria melakukan sesuatu yang tak terencana. Ia pergi ke sebuah apotek besar, membeli beberapa botol vitamin, susu tinggi kalsium, dan obat nyeri sendi yang bagus. Ia juga membeli beberapa kue tradisional yang lembut. Semua itu ia bungkus rapi dalam tas belanja sederhana. Ia menyetir ke daerah yang sekarang sudah agak familiar, Gang Swadaya. Ia tidak berniat bertemu. Rasa malunya masih ada. Ia hanya ingin memberikan sesuatu. Sebuah penebusan yang diam-diam. Ia parkir di ujung gang, berjalan cepat menuju pagar hijau nomor 12. Dari luar, ia bisa mendengar suara obrolan dan tertawa kecil. Suara Raka yang santai, suara Suminah yang parau namun riang, dan suara-suara tua lainnya. Sebuah melodi kehidupan yang sederhana. Dengan cepat,
Ia menggantungkan tas belanja itu di pagar, mengetuk ringan, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat. Ia tidak melihat Raka yang keluar karena mendengar ketukan, melihat tas itu, dan kemudian mencari-cari siapa yang meninggalkannya. Di dalam tas, selain barang belanjaan, ada sebuah kartu sederhana. Raka, ini bukan dari atasanmu. Ini dari seseorang yang masih belajar. Terima kasih telah mengajariku tentang tanggung jawab sejati. F. Raka berdiri di pagar, memegang kartu itu, matanya melihat sosok yang ia kenal dari kejauhan, sedang masuk ke mobil dan melaju pergi. Hatinya penuh. Ia tidak mengejar atau menelepon untuk berterima kasih. Ia memahami bahwa ini adalah cara Fitria berdamai dengan dirinya sendiri. Ia membawa tas itu masuk, menunjukkan pada Suminah. Lihat, Nek, dari Bu Fitria. Suminah tersenyum, matanya berbinar. Sudah saya bilang, dia pasti punya hati yang baik, cuma tersesat sebentar. Di lantai 8 pada Senin pagi, suasana sudah berbeda. Tidak lagi tegang membara, tetapi ada aliran saling menghargai yang baru. Fitria melewati meja Raka, mereka bertukar anggukan, sebuah pengakuan diam-diam. Tidak ada yang tahu tentang pertemuan di gang, tentang tas belanja, atau air mata di teras. Yang mereka tahu adalah Bu Fitria menjadi lebih manusiawi, dan Raka menjadi lebih percaya diri. Perubahan itu tidak dramatis, tetapi mendalam. Fitria belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kekakuan, tetapi pada kemampuan untuk beradaptasi, untuk memahami, dan untuk memimpin dengan hati serta akal. Raka belajar bahwa pengabdiannya tidak harus menjadi aib yang disembunyikan, dan bahwa ada ruang untuk kemanusiaan bahkan di dunia korporat yang keras. Mereka tidak menjadi sahabat. Mereka tetap bos dan bawahan. Tapi di antara mereka, sekarang ada sebuah jembatan pemahaman yang dibangun dari reruntuhan penghakiman yang salah. Dan di atas jembatan itulah, keduanya mulai berjalan menuju versi diri yang lebih baik. Fitria sebagai pemimpin yang lebih utuh, dan Raka sebagai pribadi yang tidak lagi harus memilih antara tanggung jawab yang satu dan yang lain. Mereka telah menyentuh realitas masing-masing, dan dari sentuhan itulah, sebuah pemulihan, bagi diri mereka, bagi hubungan kerja mereka, dan bagi suasana lantai 8, perlahan-lahan mulai tumbuh. Cerita mereka bukan akhir yang manis sempurna, tetapi sebuah awal yang baru, yang lebih bijaksana, dan penuh dengan kemungkinan yang lebih manusiawi.